BCDF ya, VGF itu nggak muncul nih. Kalau misalnya kita lihat normal kan di sini muncul nih membran zone-nya ya, basalnya menjadi kering seperti ini ya, ada tanda scabbing. Ya, itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan stagnan wound. Jadi nanti 3 hari lagi dibuka. Kalau muncul lagi yang seperti ini dikerok lagi ya. Setelah udah bisuriin gitu ya, diangkat semuanya dikerok, benar-benar dikerok ya, sampai jadi perdarahan. Kemudian di perdarahan baru dikasih olesin di atasnya, kasih mecobalamin rednya untuk membantu sini epitelnya perlahan-lahan sampai dia nutup. Siang, Dok Sairul. Siang, Mbak Evi. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah kabar baik. Oke, langsung aja Dok Sairul, saya persilahkan untuk membawakan materi di Medcovadzin Academy ini. Oke, terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Sorry. Biasanya ini agak delay. Itu nih, jam ini di sini, Mbak Evi. Sehat semua ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, ini sudah nampak ya PowerPoint saya ya. Nah, sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi semua foto yang saya tampilkan dalam materi ini merupakan dokumentasi medis yang digunakan untuk tujuan edukasi dan peningkatan pemahaman dalam bidang kesehatan. Identitas pasien telah disamarkan atau dihilangkan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan pasien. Dan materi ini hanya bertujuan untuk referensi edukatif dan tidak dimaksudkan untuk mengganti diagnosis atau sarana medis profesional lainnya. Penyebaran atau penggunaan ulang foto di luar konteks materi ini tanpa izin dari Medcovadzin dilarang dan dapat melanggar aturan privasi serta hukum yang berlaku. Harap gunakan materi ini secara bijak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kalau topik hari ini kita ngomong masalah stagnan wound ya, Bapak dan Ibu ya, karena sering sekali ini menjadi satu problem masalah tersendiri gitu ya. Kalau misal kita ngomong masalah proses penyembuhan luka gitu ya, epitelnya stuck gitu ya, granulasinya keras ya, itu sering sekali terjadi. Nggak hanya pada luka diabetes, luka venous leg ulcer, pressure injury juga sering terjadi stagnan wound atau tracheectomy gitu ya, Bapak Ibu pada luka. Nah, ini sedikit mengulas gitu ya. Yang kita tahuin ya, tahu harus paham dulu normalnya gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong masalah healing process gitu Bapak dan Ibu. Ya kan kita tahu bahwa proses penyembuhan luka tahapannya dari inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Dan di tahap si inflamasi ini yang diperlukan adalah si VEGF ya atau interleukin alfa atau TNF alfa, TNF beta, TGF alfa, interleukin 1 2 ini dilakukan diperlukan untuk proses inflamasi. Nah, pada proses si stagnan wound ya ada beberapa kondisi si inflamasinya yang terus memanjang ya atau gangguan ini si inflamasinya terutama di interleukin 1 alfa sama beta kemudian sama TNF alfanya yang terus-menerus nih memanjang nggak selesai. Itu sering terjadi pada stagnan wound atau trajektori wound gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian di proliferasi salah satunya granulasinya ya, epitelisasi harusnya kan prosesnya granulasi itu muncul tuh ya, secara perlahan setelah inflamasi selesai, granulasi muncul ya, angiogenesis terbentuk, kemudian epitelisasi nyebrang dan menyatu dan lukanya healing di fase remodeling gitu ya. Itu yang kita harapkan. Tapi kadang kala pada pasien-pasien dengan kondisi si stagnan wound gitu ya, si yang seharusnya growth factor ya, FGFS ya, VGF-FV ya, sel endotel itu nggak bisa bergerak, nggak bisa berkembang dengan baik. Itu sering terjadi. Maka salah satunya butuhnya simulasi untuk membangkitkan si TNGF-nya itu sendiri. Nah, simulasinya ini ya kadangkala kita ngelihat nih ya kalau misalnya sudah jadi stagnan wound, ini sudah turun nih semua nih ya. Seharusnya gitu ya kalau misal tadi sesuai dengan normal ini bekerja secara normal gitu ya Bapak Ibu.
Nah, pada stagnan wound ini tidak terjadi nih, terutama si vasoinflamasi yang terus bekerja atau terus mengeluarkan ya, terutama tadi interleukin 1 ya dan TNF alfa beta ini terus ya aktif membuat si inflamasi terus menerus. Jadi inflamasinya bisa panjang. Nah, kondisi ini biasanya dari contoh-contoh luka kronis, seringnya diabetes, venous ulcer atau si pressure injury gitu Bapak dan Ibu. Nah, kondisi inflamasi ini pada dasar lukanya terus-menerus nggak bisa berhenti, memperlambat atau memperlama proses infeksi, ya, dan memperlambat proses penyembuhan luka. Selain itu juga, ya, si proliferasi nggak nyebrang tuh epitel selnya, ya, ini epitel sel ya. Kemudian endotelnya sedikit ya, yang di sini kalau misalnya kita lihat ini ya tidak bekerja dengan baik. Kemudian neutrofilnya dan growth factornya nggak muncul sama sekali. Seharusnya growth factor muncul nih fibroblast ya. Kalau misalnya dia di normal, tapi di stagnan ini nggak muncul nih ya. BCDF ya, VGF itu nggak muncul nih. Kalau misalnya kita lihat normal kan di sini muncul nih ya. TGF alfa, beta, ya, kemudian ini muncul endotelnya memigrasi, mengecilkan si ukuran lukanya. Tapi pada stagnan wound ini tidak terjadi sama sekali. Jadi prolong dia. Karena si growth factornya nggak muncul, otomatis si granulasi di bagian sini ini, ya, kalau misalnya tumbuh si granulasi, ya mulai dari dasar ini nggak muncul, ya. Karena tadi itu terjadi kegagalan di sini nih, karena ada inflamasi ataupun di fase proliferasi, ya, karena growth faktornya. Nah, kalau kita ngomong masalah stagnan wound ya, lukanya kronis ya, Bapak Ibu yang terhenti mengalami kemajuan dalam tahapan penyembuhan ya. Biasa terjadi pada inflamasi dan proliferasi otomatis kalau remodeling ya nggak nyatu-nyatu gitu ya. Kondisi lukanya apa? Seperti ini Bapak dan Ibu ya. Sering nggak jumpain? Pasti sering ya. Apalagi misalnya dia udah epitel kok ini nggak nyatu-nyatu gitu ya. Luka ini menjadi stuck katanya ya pada fase inflamasi dan tidak menunjukkan penyusutan atau kelukan atau tanda-tanda penyembuhan luka lainnya. Nah, karakteristiknya yang pertama terjadi kalau misal karena si infeksinya sama bakterinya atau akibat kolonisasi mikroorganisme muncul biofilm. Ini biofilm akan terus muncul di sini Bapak dan Ibu. Kemudian kalau misal kita secara kasat mata epitelialisasi nggak terbentuk nih, tapi terbentuk si scabbing pada sekitarnya. Ya, pada si tepi lukanya jadi scabbing. Kemudian ya kalau misal kita melihat si granulasinya itu seperti ada serak-serak virbin di atasnya. Jadi itu granulasi kan seharusnya granulasi itu mulus ya kalau misalnya kita ngelihat si eh, di jaringan epidermis gitu ya. Maaf di lapisan dermis gitu ya. Baik di papiler sama retikuler lapisannya itu semut gitu jaringan itu ya. Lunak dan gitu kalau kita pegang itu dia apa nama kenyal gitu ya. Tapi pada pasien-pasien dengan stagnan wound ini granulasinya keras. Ini keras. Kemudian ada lapisan fibrinnya ya. Jadi itu fibrin itu di granulasi itu seperti ada serat-seratnya gitu. Ya, kalau misal kita ngelihat pen, ya. Di sini tuh serat-serat panjang gini Bapak dan Ibu dia. Ya. Sering dapat kasus seperti ini Bapak dan Ibu? Pasti banyak nih serat-serat fibrin. Nih. Ya, menyebabkan tadi tuh karena growth faktornya si TNGF-nya itu nggak aktif. Makanya terjadi nih, ya stuck dia di situ. Jadi apanya tertidur, jadi nggak bangun dia. Ya, itu sering pada pasien-pasien dengan stagnan wound. Otomatis kalau misalnya dia nggak bekerja, proliferasinya terjadi penghentian atau stuck di situ, ukuran luka pasti nggak akan, nggak akan mengecil. Karena apa? Epitelialisasi kan terbentuk dari tepi nih. Kalau tepinya di sini dia bermasalah karena dia dasar di sininya tidak mendukung dia pembentukan epitelisasi, otomatis ini nggak akan terbentuk. Yang terjadi apa? Tepi lukanya. Yang ini bagian base membrane zone, ya. Ini base membrane zone, ya. Bagian si basalnya ini, karena seharusnya nyebrang ke dasar, ya, ke dasar sini nyebrang, membran zone-nya, ya, basalnya menjadi kering seperti ini, ya. Ada tanda scabbing. Ya, itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan stagnan wound, gitu Bapak dan Ibu.
Kemudian granulasi filtrasi sudah, jaringan nekrosis atau infeksi, berarti adanya tandanya biofilm ya. Ya, ini sering terjadi. Nah, penanganannya seperti apa gitu ya? Penanganannya yang pertama kita lakukan debridement. Ya, yang pertama Bapak Ibu ambil blade atau bisturi gitu ya. Yang ini harus dikerok, dikerok. Harus dibuat perdarahan ulang. Ya otomatis ngulang fase, iya harus ngulang fase. Karena apa? Karena udah stuck di sini, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kemudian kalau misalnya kita lihat sekitar sini, ini kaku, ini kontraktur di sini jadi pengerasan, sekitar-sekitar jadi pengerasan. Lo nggak mau lukanya ini harus kita kerok. Ya, ini kerok semuanya, biofilmnya pasti akan keangkat, tapi dia tebel karena bersatu dengan fibrin yang jaringan tadi yang seperti kalau kita makan mangga yang banyak seratnya. Nah, seperti itu dia Bapak dan Ibu, granulasinya. Jadi harus dilukain dulu perdarahan. Ya, kalau sudah dilukain, ya cari untuk karena dia ada biofilmnya, berarti cari balutan yang mengandung anti mikroba. Ya, balut antimikroba. Jadi pakainya antimikrobial atau pakai silvers. Ya. Kemudian kalau misalnya pasien diabetesnya gula darahnya tinggi, berarti kontrol gula darahnya. Kemudian nutrisi jangan lupa. Kemudian di offloading, ya. Karena daerah biasanya di sini tuh terjadi perburukan ya. Jadi kalau misal kegesek terus-menerus akan jadi luka baru, jadi harus dilakukan offloading. Kemudian apa? Kalau misal pasien dengan dicek ternyata ini ada gangguan nih, berarti harus ditambahkan dengan si kompresi terapi. Ya. Kadangkala saat kita, ini kasus saya, ini pas saat kita angkat ya, ini pas waktu kita kerok dengan blade atau bisturi, ini nggak terjadi perdarahan sama sekali. Ini biofilmnya terangkat, kemudian baru muncul namanya yang serat-serat tadi yang saya katakan sebelumnya. Ini nggak jadi perdarahan. Kerok aja semuanya. Kalau sudah kerok semuanya, sudah dilakukan debridement pakai blade, ya, baru nanti perlahan baru muncul perdarahan. Kalau misalnya muncul perdarahan, tinggal ambil perdarahannya di mana, kemudian diolesin di sekitar semuanya untuk membantu di stem cell. Ya, dibantu dikasih terus kasih dressing. Itu boleh. Yang paling penting harus dilakukan perdarahan. Kalau misal Bapak dan Ibu punya alat namanya di kliniknya high frequency gitu ya, ini bisa dikasih di sekitar-sekitar lukanya sini. High frequency untuk karena dia growth faktornya stuck, tiket tertidur, jadi harus dikejutkan gitu dengan tekanan tinggi, ya high frequency. Ya nggak berasa sama sekali gitu. Dia diratain, di sini digunain gitu ya. Jadi kalau misal didiemin penggunaan baru dia muncul hanjatan listrik gitu ya dirasakan sama pasien. Kalau penggunaannya sirkuler gitu itu nggak terjadi gitu. Nah, alhamdulillah di kita sudah ada gitu high frekuensi. Nah, kalau nggak ada, bagaimana? Ya, salah satunya dengan lakukan debridement, ya, infeksi kontrol, kemudian cek dulu ada permasalahan nggak terkait tentang si venous return-nya. Kalau ada, berarti dilakukan tindakan kompresi. Nah, nah, ini kemarin kita lagi uji coba, ya. Nanti kita menggunakan nama enzim protease. Ini Mbak Evi mungkin nanti bisa spill lah Mbak Evi ya. Enzim protease ini lagi kita uji coba. Ini kita kasih. Ternyata enzim protease ini membantu buat mengangkat si eh, jaringan si fibrin tadi nih. Kalau misal saya besarin gitu ya. Nampak besar nggak Bapak Ibu? Nah ini seperti ini dia. Besar ya. Oh. Nah ini dia jadinya gini nih. Ada serat-seratnya sedikit ya. Nah ini dia yang stagnan. Ya mau diapain, mau ini perawatannya hampir kurang lebih 6 bulan lebih sampai setahun. Karena pasiennya dulunya dirawat dengan traumatik, terus menerus, kemudian datang di kita sudah jadi stagnan. Jadi semua sudah kontraktur di sininya, gitu ya. Pelukanya begini-gini aja, gitu ya. Jadilah kita rawat, gitu. Jadi stagnan, dikasih enzim protease, kemudian dikasih metcovagin silver. Karena salah satunya dia ada biofilmnya. Pasti pasien-pasien dengan luka stagnan pun biofilm itu sering terjadi. Makanya kita kasih silver. Jadi setelah diolesin enzim protease, ya, kemudian dikasih metcovagin silver, kemudian kita kasih jelly fiber sebagai absorbennya.
atau fiber cell. Ya, kemudian kita kasih offloading, kasih foam, kemudian difiksasi pasiennya. Ya, sebagai oklusif. Oke. Nah, ini perkembangannya. Ya, ini ini bulan satuan, bulan tigaan pasiennya ya datang, kemudian hampir 6 bulanan gitu ya Bapak Ibu ya. 2023 dari 2012. Nah, setiap hari kita lakukan nih. Jadi itu muncul tuh granulasi mulai terbentuk secara perlahan ya. Jadi kan tadi kan ada serat-seratnya. Nah, kalau mudah modelnya seperti ini, nah, yang bagian sini ini kan masih ada jaringan si fibrinnya. Yang ini nih, yang dia warnanya, nah ini dia. Ini warnanya seperti itu, gitu ya. Tinggal dikasih fibrinnya, dikasih apa? Dilakukan deployment ulang. Yang ini nih. Nah, yang ini. Jadi ambil bisturi lagi, kita buka lagi. Nah, ini yang ini nih. Ya. Tapi hati-hati kalau pas waktu kita buka itu yang daerah sini nih, ini granulasi yang sudah apa namanya? Sudah berkembang. Ini sudah muncul granulasinya. Nih, hati-hati di sini. Biasa kalau kesentuh terjadi perdarahan. Namanya granulasi, pasti akan terjadi perdarahan. Ya, gitu. Jadi semuanya yang warnanya beda ya, nggak mencerminkan granulasi, ambil bisturi, kerok lagi. Kikis lagi semuanya. Dikasih luka lagi, perdarahan lagi. Ya, jadi setiap itu dilakuin. Jadi kalau misal sudah seperti ini, ya, karena biofilmnya juga sudah hilang, jadi kita ganti dengan mecofazin red, ya, karena ada si hyaluronic acidnya yang membantu si epitel nih ya perlahan nyebrang pelan-pelan. Emang agak lama Bapak dan Ibu kalau kita ngerjain stagnan wound. Tapi improve prosesnya, ya epitelisasinya yang bagian yang ini nih, ya epitelisasi nyebrang nih. Kalau misalnya si granulasi yang ini nih ya berkembang baik, dia akan secara perlahan. Ya, ini nyebrang nih epitelnya nyebrang, nyebrang, pelan-pelan, pelan-pelan. Memang agak lama dan butuh kesabaran. Jadi harus diinformasikan kepada pasiennya bahwa lukanya stagnan atau trajektori, ya, gitu. Jadi nanti 3 hari lagi dibuka. Kalau muncul lagi yang seperti ini dikerok lagi ya. Setelah udah bisuriin gitu ya, diangkat semuanya dikerok, benar-benar dikerok ya, sampai jadi perdarahan. Kemudian nanti perdarahan baru dikasih olesin di atasnya, kasih mecofagin rednya untuk membantu sini epitelnya perlahan, lahan, lahan, lahan sampai dia nutup. Ya, nih ya, udah mulai nutup ya. Nih. Perlahan. Ini muncul lagi gini, kerok lagi, kerok lagi. Itu yang kita lakuin, Bapak dan Ibu. Ini kasusnya pasien-pasien yang datang di kita yang sudah lama gitu ya, yang sebelumnya dilakukan perawatan entah di mana datang, itu sering terjadi seperti ini. Ini sudah muncul, ini tinggal tipis ya. Ini sudah epitel, udah dibasal ya. Harus dijaga. Kemudian sembuh pasiennya di kunjungan 35. Ini udah seminggu sekali. Nah, ini tinggal basalnya karena dia dibuka coba sendiri ya. Jadi enggak lembab jadi makanya jadi kering basalnya. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau kita ngomong masalah si stagnan wound. Memang challenge Bapak Ibu, challenge sekali. Ya, ya. Yang dipakai silvers ya, karena ada si biofilmnya, jadi membantu sebenarnya silvers karena si bioaktifnya, terutama kalau kita ngomong metcovagin, nanosilvernya yang membantu. Ya, 91% penyembuhan perbaikan pada luka stagnan. Ya, oke. Ada yang mau diskusikan Bapak dan Ibu kita? Nah, enzimnya dari mana kalau nggak ada gitu ya? Bener nggak? Ini kan kita pakai enzim. Ini dibantu pakai enzim. Kalau nggak ada, Bapak Ibu tinggal ambil bisturi aja. Nih bisturi ini kan nampak nih yang serat-serat ya seperti itu. Nah itu tinggal dikerok aja nih semuanya dikerok. Ini udah muncul granulasi kan. Mulai ngeroknya mulai dari tepi. Ya jangan dari tengah. Jadi dari tepi dulu diketengahin, dikerok, dikerok sampai ke tengah. Kemudian tengahnya dikerok, dihabisin. Tapi pelan-pelan ya Bapak Ibu. Biasanya kalau yang muncul seperti ini nih, yang ini, yang ini, yang ini jadi mudah perdarahan karena sudah terbentuk
si epitelnya, si granulasinya yang ini nih, yang ini, yang warnanya beda. Biasanya akan terjadi perdarahan. Ya, jadi yang warnanya putih-putih. Ini ada serat-seratnya dia. Kalau misalnya di lukanya dibesarin. Ya, itu paling gampang kalau misalnya ada enzim. Jadi kita selama perawatan pasien dibantu dengan enzim, kemudian setelah hilang baru dikasih micovazin red. Ya, dibantu dengan setelah enzim pakai si otolisis dan cegah si biofilm yang muncul lagi menggunakan micovazin silver. Sebenarnya banyak penanganannya gitu ya. Bisa salah satunya pakai asam. Nah, itu di Indonesia tuh belum ada gitu ya. Jadi dipakein di atasnya, dia modelnya seperti itu. Nanti tunggu dia 60 detik, kemudian langsung dibilas lagi. Oke, di Gitu. Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan kah soal stagnan wound ini? Enggak, silakan. Tanya Bu Evi. Siapa ini? Suara siapa ini? Pak Abdul Somad, silakan Pak. Aduh, Somad, Bener Mangga. ya Pak Abdul Somad ya? Mangga Pak. Ya Pak, punten Pak, atur nuhun. Terima kasih Pak untuk materinya. Sangat bagus banget. Kalau misalkan untuk tata laksana dengan pasien stagnan, tapi kasusnya hipergranulasi Pak, apakah untuk tata laksananya sama ya Pak ya, dikerok atau ada cara lain Pak? Soalnya waktu itu pernah hipergranulasi, terus ada eh, agak infeksi juga, sempat saya kasih Medcopagin yang warna hijau itu ya. Nah, Hmm, lukanya langsung bagus lagi. Cuman setelah beberapa lama dikasih, kan udah bagus tuh, kasih red mm-mm. lagi. Setelah dikasih red lagi, jadi tinggal sedikit banget, tapi hipergranulasi Pak. Jadi udah berapa sebulan ini belum sembuh juga. Oke. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Abdul. Oke. Sebelum kita lanjut, kita kasih perbedaannya gitu ya, Bapak dan Ibu. Mana ya? Nah, pada luka-luka stagnan gitu ya, beda dengan luka hipergranulasi gitu Bapak dan Ibu. Bedanya di mana gitu ya? Bedanya di mana? Bedanya pada luka stagnan tidak terjadi namanya hipergranulasi gitu. Dia gini aja. Ini gini aja. Nggak granulasi nggak tumbuh, epitel nggak tumbuh. Kayak seperti mati segan hidup pun tak mau. Lukanya seperti itu nggak muncul, nggak apa-apa, nggak ada perbaikan sama sekali gitu pada lukanya. Mau dirawat dengan apapun, autolisis gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi, gitu. Jadi kalau misalnya dia itu stagnanun, bedanya dengan hiper. Kalau hiper berarti dia bertumbuh berlebih gitu kan, si granulasinya. Tapi pada stagnanun dia tidak nggak bertumbuh malah. Kebalikannya dari hiper kalau stagnan. Jadi yang dilakukan untuk pasien-pasien dengan hipergranulasi, yang pertama cek dulu penyebabnya. Kalau penyebabnya karena eksudat yang berlebihan, berarti kontrol eksudatnya. Ya, bisa menggunakan polyurethane foam. Kalau misalnya penyebabnya karena si infeksinya, jaringan mati, ya, atau infeksi lokalnya, berarti kontrol infeksinya, gula darahnya, antibiotiknya, gitu ya, obat-obatannya, kemudian antimikrobialnya, gitu. Kalau misalnya tadi infeksi ada jaringan matinya yang tertinggal, bisa slaf, eh, bone expose yang masih ada, atau sisa-sisa dari kartilago atau tendon, berarti itu dievakuasi. Oke, tinggal dievakuasi, kontrol infeksi, kemudian lanjut perawatan. Itu kalau misalnya hiper, gitu Pak. Kalau misalnya salah satunya, kalau misal sudah dikontrol tapi nggak muncul-muncul nih epitelnya, malah makin hiper gitu ya. Kalau Bapak menggunakan Mecovagin reguler karena banyak kandungan chitosan sama si zincnya itu merangsang granulasi makin lama makin tumbuh ya. Karena dia tujuannya untuk menutrisi karena zinc salah satunya bisa menutrisi gitu ya pada si jaringan granulasi. Makanya tumbuh terus gitu. Kalau mau pakai tetap berarti pakainya tipis gitu. Kemudian boleh pakai Mecovazin Red, itu yang paling disarankan. Kemudian tekan, ya tekannya apa? Bapak tinggal ambil foam, ya ini contohnya pasien luka hipergranulasi ya, ya. Jadi kan bertumbuh dia lebih dari si tepi lukanya kan kok kita ngomong masalah hipergranulasi. Kasih foam kasih Mecovazin Red, ya kemudian kasih foam, ya.
Foamnya dilubangin, Pak. Maaf, nggak saya gambar. Foamnya dilubangin. Jadi tekan buat sekitarnya dulu ya. Kemudian ambil foam lagi, baru ditutup semuanya. Gini. Yang pertama, nih foam pertama dibolongin untuk lukanya ya. Kemudian baru kasih foam lagi, tutup semuanya. Tujuan apa foam pertama, foam kedua? Yang foam pertama ini tujuannya untuk menekan pada si tepinya agar tepi itu menyatu sama dasar karena dia berlebih dia menekan gitu. Jadi biar sekitarnya sejajar. Kemudian yang tekan form kedua membantu si bagian ini karena dia sudah ketekan, jadi nggak goyang lagi. Jadi yang form kedua ini membantu si hipernya itu diturunkan. Oh ini tambah apa? Ditambah plester. Plesternya caranya ya ditarik di sini, kemudian ditarik kemari. Oke, kemudian satu lagi ditarik, dibilas atau sebaliknya gitu cara nariknya. Tapi dia benar-benar ditarik ya Pak. Jadi bukan di plester ditempelin gitu, tapi ditarik benar ditarik. Tujuan apa? Untuk membantu si foam ini kompres ya. Jadi kompres gitu ya. Dengan di kompres ini si granulasi itu saling berhimpit kemudian tumbuh turun ke bawah. Ya. Ada beberapa juga referensi ngomong bisa menggunakan bandaging ya. Bandaging. Jadi pakai krem bandage atau kohesif ya, itu boleh dipakai foam 1 gitu ya. Kalau misalnya, oh ini pasiennya nggak bisa nih pakai foam 2 karena keterbatasan cost misalnya. Tinggal pakai foam pertama, ya gini, kemudian ditambah dengan crepe bandage. Di plaster dulu, plaster yang tadi sama modelnya, ditarik, talikan dari sini ya, ditahan di sini, kemudian tarik ke sini. Ya, kemudian tahan di sini, tarik ke sini. Ya, pakai plester paling gampang cari yang plester tape adhesif atau yang dari kertas itu gampang buat nariknya. Jadi nggak melar saat ditarik. Kalau misal pakai yang tape yang lain, gitu Pak. Kemudian baru dikasih crepe bandage. Jadi pasiennya benar-benar di bandage untuk apa? Membantu terkompresi. Tujuannya itu pada pasien dengan hipergranulasi. Itu yang paling aman sebenarnya. Ada beberapa referensi mengatakan boleh di-cut hipergranulasinya. Kalau sudah hiper dengan tepi, potong biar cepat. Ya otomatis ngulang fase itu doang sih. Tekan, kasih kalsium alginat, tekan foam. Udah, besok pasti akan turun. Kalau mau cepat. Ya kalau itu caranya lama yang tadi. Jadi saya lebih sukanya kalau misalnya masih bisa dikontrol dengan foam ya pakai foam. Kalau misalnya sudah hiper sekali mau nggak mau harus di-cut. Gitu. Gitu Pak. Kemudian ada jurnal mengatakan ya penelitian menggunakan kortikosteroid salep ya itu diaplikasikan di dasarnya. Saya belum pernah coba sejujurnya kalau kortikosteroid salep karena akan menghambat si proses penyembuhan. Kita tahu bahwa kortikosteroid gitu ya. Jadi saya jarang menggunakan. Jadi paling aman yang dua itu di-cut ya, dipotong dengan mekanikal atau ditekan dengan foam. Ya, atau menggunakan silver nitrat itu di Indonesia cukup jarang silver nitrat ya membentukkan kortorisasi chemical. Jadi setelah dipakai dia nanti atas granulasinya akan menjadi menghitam, dibuat nekrosis gitu. Itu jarang. Sekarang sudah mulai ditinggal, tapi lebih 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 oke sebenarnya untuk mengatasi hipergranulasi. Tapi mulai ditinggal karena efeknya setelah dipakai itu karena dia karena cairan luka pasti akan melebar ke samping gitu cairan luka menyebabkan iritasi atau burning sensation, rasa terbakar pada sekitarnya. Nanti pas waktu dicek ya pasti akan terjadi luka baru ya di sini di sekitarnya kalau kita menggunakan silver nitrat. Jadi mulai ditinggalkan gitu. Seperti itu Pak Abdul. Izin bertanya, Pak. Silakan Pak. Siapa? Ardi, Pak. Terima kasih banyak atas ilmunya. Ini kebetulan mirip-mirip sama kasus pasien saya nih saat ini. Ya, Eh, saya udah pakai Medcovacin Silver selama 2 minggu. Dari silver terus ditutup foam. Tapi setiap saya ganti, sementara ini
kadang 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Mm-mm. Itu biofilmnya tebel banget, terus Pasti. cairannya juga banyak. Ada undermining awalnya sekitar 7 cm, cuman sekarang sih udah alhamdulillah tinggal 2 cm. Itu gimana? Apakah dressingnya yang harus diganti atau gimana Pak ya sebaiknya? Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak Ardi. Jadi kalau misalnya ini permasalahan stagnan juga ya Pak? Atau lukanya Iya, udah pasang? kalau granulasinya sih udah bagus, cuman epitelnya belum nambah-nambah. Lambat. Oke. Nah, salah satunya ya bisa menggunakan kalau misalnya tadi kan saya menggunakan beberapa metode gitu ya untuk stagnan wound-nya gitu. Ya dikerok ini metodenya ya. Atau kalau misalnya untuk mengaktifkan si sekitarnya karena dia jadi kontraktur di sini, Bapak Ibu boleh lakuin masas di sini di sekitarnya tapi ya masas. Ya, kalau misalnya ada inframerah itu boleh inframerah sekaligus dimasas. Kenapa harus di inframerah inframerahnya digunakan terus dimasas? Karena ternyata ya si apa namanya sinar warna merah itu penetrasinya sampai ke 700 nanomikron sampai ke lapisan kulit eh, hipodermis. Jadi lebih ke bawah. Itu membantu salah satunya. Kalau penelitian lain itu ngomong bahwa oh ini harus pakai yang superficial saja, pakai blue light. Dan kita kan blue light kan agak susah. Jadi bisa pakai apa namanya inframerah, kemudian Bapak Ibu masak sekitarnya di sini. Itu boleh untuk membantu. Karena kan home care dan sebagainya kan kita inframerah siapa sih nggak punya gitu. Kalau nggak punya berarti nanti beli gitu ya. Gitu. Kemudian si yang tadi karena biofilmnya terus-menerus tebal, berarti pakai apa? Antimikrobial gitu ya. Jadi kalau misalnya ada biofilm, cek dulu apakah si biofilmnya karena jaringan matinya atau karena eksudatifnya yang sudah berubah atau tanda inflamasi itu muncul di sekitarnya itu biasa jadi biofilm ya karena si mikroorganismenya nggak tertanganin ya atau karena yang lain. Kalau misalnya sudah pakai silver, dia masih muncul lagi, Bapak Ibu tinggal ambil aja dengan cara mekanikal. Yang pertama, dikompres dulu. Ini dikompres. Jadi beberapa referensi boleh kompres mengandung cairan antiseptik yang sebagai antimicrobial properties. Contohnya HUCl, PHMB, kemudian oktanidin dikloret HCl, ya dikompres di sini ya, di lukanya. 5 sampai 10 menit. Ya, berarti habis dicuci, kalau misalnya nggak ada ozon, nggak ada inframerah, berarti dikompres dulu. Untuk membantu apa? Melepaskan lapisan IPS. IPS itu lapisan yang menghambat tuh. Namanya extravascular substance. Jadi lapisan di atasnya itu antiseptik itu memecahkan lapisan tersebut. Jadi kalau udah pecah seperti ini saat kita ambil tuh lebih gampang. Ya. Kemudian setelah itu baru kasih antimikrobial. Kalau misal sudah pakai silver kan kalau nggak bekerja dengan baik maksimal 3 minggu itu bisa cari silver yang lain Pak. Tinggal tambah atau tinggal cari silver yang lain itu boleh ya cari aja silver yang lain. Tapi selama ini kalau kita pakai Metcovagin sih aman. Jadi biofilm lebih cepat. Gitu. Jadi boleh dikombin dengan kalsium alginat silver boleh atau foam silver boleh. Gitu. Nanti 3 hari lagi, pasti eksudatnya banyak pakai foam, 3 hari lagi, pasti akan muncul lagi ada biofilm. Karena pembentukan biofilm itu 72 jam. Berarti berapa tuh? 3 hari kan? 48 sampai 72 jam pembentukan biofilm. Matur, ya, matur. Jadi nanti tinggal dilakukan lagi, kompres lagi, gitu ya. Kemudian angkat lagi dengan mekanikal, mau gosok pakai kasak, gitu ya, secara perlahan atau pakai pinset diambil. Kalau misal tebel susah banget, tinggal ambil bisturi dikerok secara perlahan. Ya, dikelupas secara perlahan. Itu sah-sah aja. Gitu. Kemudian tinggal antimikrobial. Sudah. Kalau untuk penanganan biofilm. Gitu. Oke, saya menjawab pertanyaan dari Pak ini Pak Seep ya. Maaf Pak, kalau misal Bapak atau Ibu. Jadi kalau setelah dikerok terjadi perdarahan dikasih kalsium alginat atau langsung Medco? Langsung Medco Pak. Kenapa? Karena si citosannya itu dapat menghentikan perdarahan. Jadi saya langsung
Jadi perdarahannya nggak perdarahan yang wah gitu Bapak dan Ibu. Jadi perdarahannya kecil gitu biasanya. Ya, sedikit sebenarnya berapa detik kesenggol di sini, bukan yang perdarahan masif gitu atau perdarahan terus-menerus harus didep dengan kalsium alginat atau dikasih apa gitu enggak. Jadi nanti perdarahannya anu sendiri dia. Tinggal oleh si metcovazin, silver, karena dia ada citosannya tuh tadi, dan citosan juga sebagai menghentikan perdarahan ya. Jadi itu aman digunain. Gitu. Paromat berdarah soalnya pasien agak anemi padahal makan mau sayur dan buah Sangibion juga sudah solusi gimana? Cek Pak, ada salah satunya kalau misalnya kondisi seperti ini terus-menerus ya, cek ada kelainan nggak pada pasiennya. Salah satunya cek ureum kreatininnya. Jadi penurunan nggak ya. Jangan sampai nanti EPO-nya, erythropoietin selnya itu turun ya, nggak bekerja dengan baik untuk mematangkan, makanya terjadi anemia terus-menerus. Takutnya fungsi ginjalnya turun. Dicek dulu ya, kemudian evaluasi ya si ginjalnya, obat-obat yang dikonsumsi sama habitnya. Ya. Keroknya boleh Bapak ini kalau misal Bapak dan Ibu kerok, ini perdarahannya cukup sedikit Bapak dan Ibu. Enggak yang perdarahan kalau misal kita ngangkat jaringan gitu ya. Kemudian kalau misalnya lengket sama kartilago kita tarik kemudian agak banyak perdarahan enggak. Ini cuma setitik biasanya di sini. Bagian blood-blood apa namanya pada si granulasi yang sudah terbentuk ya. Kalau ini kita lihat yang granulasi biasa di sini nih. Jadi dia semburat gini pendarahannya. Dia kadang titik besar. Udah, nanti dia nganu sendiri dia. Bukan yang pendarahan banyak gitu harus diatasin dengan apa gitu. Enggak. Ini pendarahannya yang minor, yang kecil banget. Gitu Pak, Bapak dan Ibu. Caranya, yang pertama Bapak dan Ibu, kalau misalnya biar tidak terjadi stagnan wound, proses inflamasinya proliferasi harus bekerja dengan baik. Artinya apa? Saat Bapak dan Ibu melakukan perawatan luka, jangan dikasih trauma di dasarnya. Ini pasiennya trauma nih, karena tiap hari diganti, dibalut, terus digosok-gosok. Ini pasiennya dirawat oleh perawat apa namanya jauh gitu ya, karena rumahnya tuh perbatasan antara kota dan kabupaten, jadi belum terpapar dengan perawatan luka yang kabupatennya, jadi dirawat dan digosok, gosoknya pakai apa namanya kasak plus sabut atau apa gitu kata pasiennya, jadi berdarah-darah. Jadi ini berdarah semua pas dirawat sama pasien. Katanya bagus kalau berdarah. Jadi buat trauma terus menerus ngulang otomatis dia mau tumbuh nggak bisa, tumbuh nggak bisa, tumbuh nggak bisa. Terakhir dia udah deh aku tidur aja gitu. Jadi respon tubuh seperti itu ya sudah. Jadi dia stuck gitu. Jadi kalau misalnya sudah sesuai dengan itunya tidak akan terjadi namanya stagnan wound. Ya, yang penting jangan terjadi trauma pada si jaringannya. Gitu. Kemudian kalau misal sudah mulai epitelisasi gitu ya, sudah mulai terbentuk granulasi, Bapak Ibu boleh ya biar cepet ya bisa menggunakan salah satunya apa namanya growth factor gitu ya, seperti kolagen itu boleh untuk membantu gitu. Kalau misalnya nggak punya juga kolagen ya berarti tinggal di eh, stimulasi ya tadi dengan massa sekitarnya plus inframerah di massa sebelum ditutup ya. Kemudian cek apa namanya si gula darahnya tinggi atau enggak. Berarti kalau tinggi harus dikontrol gitu ya. Kemudian paling penting adalah si nutrisinya ya, terutama si antioksidan. Karena ternyata membantu antioksidan untuk menurunkan ROS ya, nitric oxide, stres pada selnya. Ternyata antioksidan dibutuhkan sekali. Ya, jadi stres selnya bisa diturunkan dengan mengkonsumsi antioksidan. Gitu. Yang terakhir ini ada Bu Yanti, enzimnya yang kita gunakan bentuknya cair ya Mbak Evi ya. Nah Mbak Evi nih Oh, kemarin jadi lagi di penelitian. enzim protease ini tuh memang masih prototype nih Bapak Ibu semuanya. Jadi ini hasil kolaborasi antara Woker,
terus juga Badan Riset Indonesia ya, BRIN. Terus satu lagi itu Universitas Muhammadiyah Semarang, tapi atas nama dosennya gitu ya. Dosen sekarang sedang S3. Terus sekarang posisinya adalah si enzim protease ini lagi coba untuk apa ya, diduplikat gitu ya, supaya dan sampai dengan si penelitinya ini harus belajar ke San Francisco gitu ya, karena buat nyiptain si enzim protease ini tuh nggak mudah nih Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sekarang nih masih dalam proses riset dan dibawa ke Amerika supaya nanti bisa massive production dan bisa dirasakan sama Bapak Ibu semuanya. Bentuknya itu cair ya, benar cair. Jadi ini alami juga ya enzimnya ya. Jadi bukan dari kimiawi. Ini semua dari kalau kenal namanya tripang laut, nah itu dari situ enzimnya. Jadi dari hewan. Gitu. Nanti ditunggu ya Bapak Ibu ya. Semoga setahun, 2 tahun lagi si enzim proteasenya bisa dinikmati semua sama Bapak Ibu semuanya. Nanti dibawa sama Medcovazin juga. Amin, amin. Sama dari Pohon Bidara Medica ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, nih kita hari ini diskusinya panjang banget ya. Ternyata ada sampai 50 menit. Luar biasa, terima kasih banyak loh Nurse Khairul loh sudah bersedia untuk diskusi sampai dengan 50 menit ini. Padahal sebenarnya kita punya jadwal itu setiap hari, Rabunya tuh cuma 30 menit gitu. Jadi ini spesial banget nih buat Bapak Ibu semuanya hari ini yang ikut join. Oke, Bapak Ibu semuanya, semoga hari ini bisa memberikan banyak sekali insight buat Bapak Ibu semuanya. Terus juga semakin banyak lagi pasien-pasien yang bisa terbantu sama Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa selalu tersenyum, dan juga kalau misalnya ada kesulitan dan butuh teman diskusi, silakan manfaatkan grup di Medcovazin Academy. Kita jadi keluarga yang satu ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan Wound Expert selanjutnya, karena Nurse Khairul minggu ini jadwal terakhir gitu. Jadi minggu depan kita akan ketemu dengan siapa? Let's see ya dengan siapanya. Oke, terima kasih banyak Nurse Khairul untuk waktunya. Saya tutup Unzin Academy di minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu.